Ya Habibana, Ya Habibana, Kiai Hasan Genggong. Ya Syekhona, Ya Syekhona, Hasan Saifur Rijal. Ya Habibana, Ya Habibana, Kiai Hasan Genggong. Ya Syekhona, Ya Syekhona, Hasan Saifur Rijal. Ya Habibana, Ya Habibana, Kiai Hasan Genggong. Ya Syekhona, Ya Syekhona, Hasan Saifur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai wa banati, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube alias Raden Opo-Opo. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti ada video-video yang baru yang bermanfaat buat kita semua, utamanya bagi saya pribadi dan juga sahabat-sahabat di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kemarin ada yang bertanya di WA, bagaimana cara melindungi diri dari berbagai serangan dukun, santet dan segala macamnya untuk pagar diri. Di sini saya punya tasbih, sahabat-sahabat. Ya, tasbih ini cukup panjang. Ini sahabat-sahabat ya. Bagaimana cara memagarin rumah? Mudah saja sahabat-sahabat. Tasbih ini kita bacakan suratul Fatihah sebanyak hitungan ini. Ini insya Allah ada 1000 butir. Ya, kita bacakan saja sudah. Kemudian kita tiupkan, ya Allah minta barokahnya suratul Fatihah. Mudah-mudahan saya, istri, anak, dan semua keluarga yang ada dalam rumah saya ini, berilah kami perlindungan dengan wasilah, dengan perantara suratul Fatihah. Dan kemudian kita tiupkan pada tasbih ini sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu kita taruh saja sudah. Mau taruh di, kalau rumahnya sahabat-sahabat sempit kecil, ya cukup ditaruh di rumahnya saja sudah, di kamar sudah cukup. Dan bisa juga kalau rumahnya besar, silakan ditaruh di dinding seperti ini, bagus sahabat-sahabat. Nah, ya, ini bukan untuk dipajang saja sebenarnya. Ini satu sebagai hiasan, yang kedua memang dari segi keterampilan. Dan tapi ini tasbih ini beda sahabat-sahabat. Ini ya pokoknya beda lah. Ini biasanya saya gunakan sebagai alat ya, untuk apa ya, untuk baca-baca lah. Salah satunya perbanyak baca istighfar, sholawat kepada Rasulullah. Dan ada juga, gimana mas kalau saya semisal non muslim, saya nggak bisa baca ini, ya bisa di WA, di YouTube ini sudah saya beri nomor HP saya tuntun nanti bagaimana cara-caranya begitu. Dan bagi yang muslim, tasbih ini sebagai alat. Kalau tasbih ini kita jadikan alat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, saya anjurkan. Tapi kalau tasbih ini dibuat untuk mensyirikkan Allah, jangankan cuma keris, benda-benda pusaka yang lain. Tasbih ini bisa menjadi syirik kalau kita terlalu percaya. Bahkan percaya sedikit pun tasbih memberikan kekuatan. No, salah semua itu. Yang punya kekuatan itu Allah. Ya, yang punya kekuasaan itu Allah. Ini hanya alat saja. Tidak ada bedanya dengan keris, benda pusaka yang lain. Ini semua adalah alat. Sekali lagi saya katakan, ini adalah alat. Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan perbanyak baca sholawat. Salah satunya dengan perbanyak baca istighfar. Dan kalau memang ini mau dijadikan alat, namanya alat sahabat-sahabat, silahkan. Caranya bagaimana kalau ini mau digunakan untuk pagar gaib yang di rumah kita? 1. Baca Al-Fatihah. Kalau bisa 1 putaran tasbih ini cukup panjang sahabat-sahabat. Ya, kalau sahabat-sahabat membaca suratul Fatihah sebanyak 1000 kali, masya Allah, setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung pahala. Bayangkan 1000
1000 Al-Fatihah berapa kali lipat itu. Allah menggandakan pahala kita dengan niatan lillahi ta'ala, bukan karena niat yang lain. Masalah nanti Allah menjaga rumah kita dengan wasilah ini, itu urusan Allah ya. Sekali lagi, kalau memang mau pakai alat 1000 butir tasbih ini, ada yang lebih panjang, saya 10.000. Cuman itu buat alat saja untuk salah satunya membantu orang yang sering kesurupan, membantu orang yang sering kerasukan jin, ataupun untuk mengobati orang stres ataupun gila, ada ya. Ini sebagai contoh saja sahabat-sahabat bagaimana cara menggunakan tasbih ini. Pertama, kita tawassul dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Yang kedua, kita tawassulkan lagi juga Al-Fatihahkan, hadiahkan Al-Fatihah kita kepada guru-guru kita, guru ngaji kita, dan yang lain. Yang ketiga, kalau bapak ibunya sahabat-sahabat sudah almarhum, ya kita kirimin Al-Fatihah juga, begitu. Dan kemudian apa hajatnya sahabat-sahabat? Liqada'il hajat. Hajatnya kalau memang ya Allah, kalau jadikan tasbih ini sebagai wasilah untuk menjaga diri saya, menjaga istri dan anak saya, menjaga keluarga saya, menjaga rumah saya dari seluruh serangan-serangan makhlukmu yang kurang bagus, makhlukmu yang kurang ajar, salah satunya dukun santet dan jin kurang ajar, jin kafir ataupun jin jahat, ya kita bacakan. Apa yang harus dibaca? Pertama, saya katakan, bacalah suratul Fatihah sebanyak putaran tasbih ini 1000 kali. Yang kedua, bacalah istighfar sebanyak 1000 kali. Kita benar-benar memohon ampun kepada Allah 1000 kali. Yang ketiga, kita usahakan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW 1000 kali. Artinya sudah 3 ya. Kita baca Al-Fatihah 1000. Yang kedua, kita baca istighfar 1000. Yang ketiga, kita bersolawat, baca solawat sebanyak 1000 kali. Lakukan itu saja, istiqomahkan itu saja setiap ba'da sholat tahajud malam. Setelah usai sholat tahajud malam 2 rakaat, katakanlah kalau ambil 2 rakaat silakan, mau ambil 2 rakaat kemudian salam, kita sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam lagi, dilanjut dengan sholat hajat, monggo silakan ya. Jadi usahakan sholat tahajud terlebih dahulu, kemudian sholat hajat. Sholat hajatnya apa? Ya Allah ingin dijadikan tasbih ini wasilah untuk dijadikan sebagai pagar di rumah kita. Pagar yang bukan pagar di rumah atau di depan halaman rumah kita, itu bukan. Ini pagar gaib. Percaya silakan, tidak percaya juga silakan ya. Saya hanya memberikan cara-cara saja. Kalau ini dianggap baik silakan dilakukan ya. Itu dulu sahabat-sahabat yang bisa saya berikan untuk putaran tasbih 1000 butir ini. Selalu saya katakan, pertama bacalah Al-Fatihah 1000 kali. Yang kedua, baca istighfar 1000 kali. Yang ketiga, baca sholawat 1000 kali. Kemudian apa hajatnya sahabat-sahabat? Kalau perlu kita tiupkan, mohon kepada Allah, ya Allah jadikan tasbih ini menjadi wasilah untuk pelindung diri bagi saya pribadi ataupun keluarga kami semua. Kemudian kita tiupkan habis doa sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan hal seperti ini, istiqomah sahabat-sahabat ya, mulai dari malam Jumat sampai malam Jumat berikutnya, istiqomah 7 hari. Kalau sahabat-sahabat bisa istiqomah terus, monggo silakan. Kalau memang alat tasbih ini mau dijadikan alat pengobatan ataupun yang lain, silakan. Tapi ada cara-cara khusus nanti. Dalam pembahasan ini, saya menyarankan bagi sahabat-sahabat, kalau cara seperti itu hanya untuk buat pagar di rumah saja, pagar gaib, agar rumah kita itu selalu dilindungi oleh Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Dengan wasilahnya Al-Fatihah 1000 kali, dengan wasilahnya istighfar sebanyak 1000 kali, dengan wasilahnya, dengan biberkati Nabiyina Muhammadin, dengan barokahnya sholawat 1000 kali, insya Allah Allah akan melindungi kita, keluarga kita, bahkan harta kita dari seluruh kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan yang ditimbulkan oleh jin ataupun dari setan ataupun dari manusia itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada banyak kosakata atau kalimat yang kurang pas, mohon beri kritikan saya. Tapi dengan syarat kritikan yang konstruktif, kritikan yang membangun, bukan kritikan yang diskriminatif, bukan kritikan yang sifatnya melemahkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya tutup, saya tunjukkan dulu sahabat-sahabat biar tidak penasaran. Ini 1000 butir. Saya punya 10.000 butir sahabat-sahabat ya. Agak lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan untuk pamer diri, bukan sahabat-sahabat ya. Jangan disalahartikan.
Saya senang dengan tasbih, jadi saya koleksi saja. Apakah ini tasbih gaib? Tidak, ini tasbih biasa saja ya. Wah, ini sahabat-sahabat, tasbih biasa yang seperti sahabat-sahabat temui di rumah ya pada kebanyakan. Gunakan tasbih ini selagi bermanfaat. Gunakan tasbih ini demi kebaikan. Gunakan tasbih ini untuk berdakwah. Gunakan tasbih ini untuk berjuang di jalan Allah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng, he berekete, he berekete. Majeng jeng, he berekete, he berekete.